Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan tentang momentum input dan tumbukan ya. Kali ini kita akan lihat tentang tumbukan dalam dua dimensi. Jadi sejauh ini kita sudah bahas tumbukan dalam satu dimensi atau dalam satu garis lurus. Nah, bagaimana kalau seandainya tumbukan itu terjadi dalam dua dimensi ya. Jadi tidak dua benda yang bertumbukan itu ketika bertumbukan misalkan satu sama lain arahnya membentuk sudut tertentu. Nah, prinsipnya bahwa momentum adalah besaran vektor. Jadi kalau misalkan kita punya momentum P ya, maka P ini sebenarnya punya dalam dua dimensi, dia punya dua komponen, ya, di komponen X dan komponen Y. Sehingga bisa ditulis P momentum adalah PXI ditambah dengan PYJ. Nah, ingat bahwa prinsipnya pada peristiwa tumbukan ya, itu berlaku hukum kekekalan momentum kan ya, tumbukan. Jadi pada tumbukan itu kan delta P-nya sebenarnya ya, bermula dari sini delta P-nya sama dengan 0. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dari sini ya, berarti perubahan P itu berarti perubahan P dalam komponen X dan perubahan P dalam komponen Y. Kita tulis delta PX I ditambah dengan delta PYJ itu sama dengan 0, artinya akan dipenuhi ketika apa? Dipenuhi jika dua hal yang dipenuhi. Pertama adalah delta PX sama dengan 0, dan yang kedua adalah delta PY sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa momentum pada sumbu X sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Jadi kalau kita tuliskan begini, ini berarti kan delta itu P aksen, misalnya. P aksen pada sumbu X dikurangi dengan PX sama dengan 0 ya. Dikurangi dengan PX sama dengan 0. Atau P aksen X sama dengan PX, gitu kan. Kemudian ini juga sama ya, jadi P aksen Y dikurangi dengan PY sama dengan 0. Ini P aksen Y, PY. Jadi jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y itu sama. Ya, itu kalau tumbukannya berada dalam dua dimensi. Sebagai contoh misalnya bola bergerak dengan momentum P. Dengan momentum P. Menumbuk bola lain yang diam. Setelah tumbukan,
kedua bola masing-masing memiliki momentum P1I dan P2J. Tentukan P ya. Tentukan dalam kaitannya dengan P1 dan P2. Baik, nah prinsipnya di sini bahwa ada keadaan sebelum dan sesudah, ya. Sebelumnya dia punya momentum. Nah, momentumnya P. Nah, kita tidak tahu arahnya kemana, ya. Tapi yang kita coba perhatikan adalah keadaan sesudahnya, karena sesudahnya sudah tahu arahnya, ya. Sesudahnya sudah tahu dan arahnya dikatakan saling tegak lurus, ya. Jadi pas saya gambarkan ini yang pertama, ya, momentumnya adalah P1I. Kemudian yang kedua, ya, tegak lurus apa? P2J berarti tegak lurus sini, ya. Yang kedua adalah P2J. Oke. Ini P2J. Ini adalah kondisi sesudah, ya. Sesudah peristiwa tumbukan, ya. Nah, sementara sebelumnya ya kita belum tahu arahnya. Tetapi prinsipnya bahwa di sini, ya, bahwa jumlah momentum atau berlaku hukum kekalahan momentum, ya. Jadi hukum kekalahan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum, ya, jadi P sebelum dengan P sesudah itu harus sama. Nah, P sesudahnya ya mudah saja ini. Ini kan tinggal resultan dari kedua ini, itu kan ya. Oke, jadi P sesudahnya berarti sama saja dengan apa? P1I ditambah dengan P2J. Ya. Oke, jadi jumlah momentum sebelum dan sesudah harus sama. Ya. Jadi ini P aksennya ya berarti resultan dari kedua ini, ya. Saya gambar. Ini P aksennya, ya. P aksen yang dimaksud.
Oke, mudah saja ini ya. Oke, hanya menginikan konsep bahwa jumlah momentum sebelumnya sudah harus sama dan momentum itu merupakan resultan ya. Kalau banyak momentumnya ya. Oke, kemudian contoh yang kedua ya. Bola bergerak dengan kecepatan 5 I meter per second dan menumbuk bola lain yang diam. Setelah tumbukan, bola pertama bergerak lurus membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif ya. Terhadap sumbu X positif. Sedangkan bola kedua min membentuk sudut min 53 derajat terhadap sumbu X positif ya. Sama. Tentukan kecepatannya, kecepatan keduanya ya. Setelah tumbukan. Oke ya, jadi pertanyaannya adalah tentukan kecepatan setelah tumbukan. Ini bolanya adalah bola identik ya. Bola identik. Artinya massa kedua bola sama ya. Massa kedua bola sama. Ini sebaiknya kita coba ilustrasikan kondisinya ya. Awalnya saya gambarkan begini ya.
dua bola yang identik ya. Ini bola pertama, ini bola yang kedua ya. Atau sebentar ya. Ini bola pertama, ini bola kedua. Bola pertama itu sedang bergerak searah sumbu X positif ya. Dia punya kecepatan 5i. Jadi kecepatannya 5. Kita sebut P1 ini ya. P1 itu 5i meter per sekon. P2-nya diam, 0. Masanya ini M ya, identik. Ini keadaan sebelum tumbukan ya. Keadaan sebelum tumbukan. Sesudahnya, kita buatkan ini sebagai sumbu X. Ini adalah sumbu X. Bola pertama bergerak membentuk sudut 37 derajat. Oke. Jadi terhadap sumbu X dia membentuk sudut 37 derajat. Katakan sini ya, 37 derajat. Kita sebut dengan V1 aksen. V1 aksen. Membentuk sudut 37 derajat. Ya, kalau positif sudutnya adalah ke arah sini ya. Kemudian bola yang kedua membentuk sudut 53 ya. Jadi bola yang kedua minus 53. Kalau minus 53 itu berarti sudutnya arahnya di bawah sumbu X. Ya, ke sini ya. Oke. Saya sini ya. Ini adalah V2 aksen ya setelah temukan ya. Ini V2 aksen. Terhadap ini membentuk sudut min 53 derajat. Ini keadaan sesudah tumbukan ya. Nah, yang ingin kita tahu berapakah P1 aksen ya. Jadi yang diinginkan ya, yang ditanyakan adalah berapakah V1 aksen dan berapa pula V2 aksen. Oke ya. Prinsipnya sekali lagi pada peristiwa tumbukan di sini ya, ini berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi total momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Nah, kalau kita lihat sebelum tumbukan, maka sebelum tumbukan itu momentum hanya dimiliki oleh benda pertama saja, bola pertama saja, ya, karena itu sudah punya kecepatan ini, ya. Jadi coba kita hitung dulu sebelum, ya. Jadi sebelum tumbukan, maka P, tulis P saja, total jumlah momentum sistemnya tinggal momentum bola pertama ditambah momentum bola kedua kan ya. Sebetulnya gini, P1 ditambah dengan P2 gitu kan ya. P1-nya adalah M dikali V1 ditambah, nah P2-nya karena kecepatan keduanya 0 berarti 0. Ya. Atau kita dapatkan ini sama saja dengan M-nya adalah, ya, kita tidak tahu M-nya berapa ya.
dibiarkan saja M. Kemudian ini besarnya 5 ya, berarti 5i ya. Jadi berarti 5MI kita tulis. 5MI. Ya, terus satuannya adalah kilogram meter per sekon. Ini kondisi sebelum tumbukan. Kemudian sesudah tumbukan, nah ya. Sesudah tumbukan masing-masing ya seperti pada gambar di sini kan ya. Karena dia dalam 2 dimensi, maka momentum sesudah tumbukan, P aksen itu akan sama saja dengan katakan PXI ditambah dengan PYC. Jadi kita harus tahu dulu berapakah ini momentum aksen ya, gitulah ya. Berapakah jumlah momentum pada sumbu X ya, komponennya ya, dan jumlah momentum pada sumbu Y. Karena itu kita ini harus uraikan dulu ya. Jadi ini kita harus uraikan ke dua sumbu ya yang saling tegak lurus. Saya pisahkan gambarnya supaya lebih ini ya. Jadi kalau saya agak ulang ini ke sini ada kita pakai warna yang sama ya. Ada P1 ya. Lalu saya buatkan komponennya. Komponennya ada 2, misalkan ke sini. Ini komponen pada sumbu X, satu lagi komponen pada sumbu Y misalnya. Nah, ini yang saya berikan adalah P-nya saja ya. Jadi ini berarti V1 aksen, ini sudutnya 37. Nah, ingat kalau 37 derajat ya, perbandingan sisi-sisi segitiganya kan ini adalah 3, ini 4, ini 5. Sehingga berarti kita dapatkan komponen P, ini kita sebut P XI, P1 aksen XI ya. P1 X aksen dalam arah I, ini adalah P1 X, yes, P1 Y, aksen dalam arah C. Kita bisa tuliskan bahwa vektor P1 ini ya, P1 aksen, P1 aksen itu sama saja dengan P1X aksen dalam arah I ditambah dengan P1Y aksen dalam arah C. Atau berapa besar V ini, panjang ini? Nah, ini kebalik, sorry, ini yang 4 ya, ini yang 5 ya. Sisi miringnya 5 ya, 3, 4, 5. Berarti V1X aksen ya, yang ini 4 bagian nih, 4 dari berapa? Dari 5, berarti 4/5 ini. 4/5 dikali panjang V ini ya. Panjang V1. Jadi besar V1. Besar V1. Aksen ya. Di dalam arah I ditambah dengan bagiannya ya 3 bagian ya, 3/5 P1 aksen C. Atau boleh kita tulis ini P1 aksen dalam kurung 4/5I ditambah dengan 3/5C. Itu untuk yang
V1 aksen. Sekarang yang V2 aksen. Saya gambarkan ulang. V2 aksen ke sini. S. Ini ya. Kita uraikan juga ini ya. Komponennya kita dapatkan. Satu lagi ke bawah. Yes. Sorry. Sudutnya ini min 53 ya. Oke. Ingat kalau min 53 perbandingannya adalah yang ini 3, yang ini 5, yang ini 4 ya. Ini V2 aksen. Ini komponennya ya. Berarti ini V2 aksen dalam arah I. Ini adalah V2 aksen dalam arah C. Maka sama juga bahwa V2 aksen itu adalah V1 aksen, V2 aksen ya. V2 aksen komponen X-nya I ditambah dengan V2Y aksen dalam komponen C. Atau ini pada arah I ini arah positif ke kanan ya. Ini pembandingnya 3, berarti 3/5 ya. 3/5 dari V2 aksen, besar V2 aksen ya. I ditambah dengan, nah ini hati-hati di sini. Ini arahnya ke bawah ya, negatif ya. Bagiannya 4 bagian ya, 4/5 ya, berarti 4/5 V2 aksen C. Atau ini kita tulis 3/V2 aksen dalam kurung 3/5 I dikurang 4/5 C ya. Oke. Nah, baru kita terapkan ini ya. Bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah itu harus sama ya. Jumlah momentum sebelum dan sesudah harus sama baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Atau boleh kita terapkan mungkin langsung bahwa kita terapkan hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum. Pertama kita terapkan pada sumbu X saja dulu ya. Jadi berarti P X sama dengan P aksen X. Berarti awalnya kan ini 5. Nah ini ya. Kita boleh langsung ambil besarnya saja ya, besarnya. Ini berarti 5M nih. Sebelum ada 5M. Sesudahnya pada sumbu X ya tinggal kalikan. Ini berarti yang bagian komponen I saja nih ya. Bagian komponen I saja. Tambahkan ini ya. Berarti yang pertama ini dikalikan dengan M ya. Karena ini kalau momentum kan dikalikan dengan M. Berarti M dikali dengan komponen kecepatan pada sumbu X untuk benda pertama, bola pertama. Berarti ini 4/5 V1 aksen M. Atau 4/5 M V1 aksen. Yang ini. Ditambah yang ini, yang kedua. Karena udah masih punya. Ditambah dengan 3/5 M dikali V2 aksen. Sehingga M-nya bisa dicoret. Dan dari sini kita dapatkan bahwa nah, ini supaya mudah, ini kita kalikan dengan 5 ya, ke sini ya. Kita kalikan 5, berarti 25, M-nya sudah dicoret ya, dibuang ini M-nya. Saya beri tanda ya, ini M-nya boleh kita coret.
Kemudian ini kita kalikan dengan 5 ya. Oke, dapatlah 25 4V1 aksen ditambah 3V2 aksen. Oke, kita dapatkan ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, bahwa momentum pada sumbu Y sebelum dan sesudah itu harus sama. Berarti yang kedua itu kan komponen Y-nya 0 kan ya? Karena kenapa demikian? Karena awalnya dia hanya bergerak pada sumbu X saja ya. Ini ya, jadi hanya pada sumbu X saja. Jadi komponen awalnya pada sumbu Y adalah 0. Sesudahnya masing-masing punya, kita lihat komponennya nih ya. M dikalikan dengan yang ini berarti bagian ini 3/5 ya. 3/5 kita tulis 3/5 M kali V 1 aksen. Yang ini yang kedua ya, minus ya. Minus 4/5 ya. Kalikan M kali V 2 aksen. M-nya lagi-lagi ini kita coret saja ya. M-nya kita coret. Kemudian, nah ini juga kita kalikan 5, kita akan dapatkan ungkapan bahwa 3V atau 0 ya, 0 sama dengan 3V 1 aksen min 4V2 aksen. Dapatlah ini persamaan yang kedua. Jadi untuk mendapatkan berapa besar V1 aksen dan V2 aksen, kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi, oke. Kita lakukan eliminasi ya. Dua 25 sama dengan 4V 1 aksen plus 3V2 aksen 0 sama dengan 3V1 aksen min 4V2 aksen. Gitu ya. Coba kita cek lagi. Oke, ini ya yang kedua. Kita eliminasi. Kita tinggal supaya ini yang ini kita kalikan dengan yang atas kita kalikan dengan 4, yang bawah kita kalikan dengan 3. Oke, coba ya. Ini berarti 100 ya. Kemudian kita tambahkan saja. Kita tambahkan. Berarti 100 sama dengan 16, 4 kali 4, 16 ya. Ditambah dengan 3 tambah 3, 9. 16 tambah 3, tambah 9, 25 ya. 25 V1 aksen. Kemudian, ini kan 12 V2 aksen ditambah min 12 V2 aksen, jadi hilang ini. Dengan demikian dari sini kita dapatkan bahwa V1 aksen adalah 100/25 alias 4 meter per sekon. Kemudian V2-nya ya kita masukkan ke sini aja ya. Ya dari bagian 2 ya, dari 2
Dari persamaan 2 kita dapatkan bahwa 0 sama dengan 3V1 aksen min 4V2 aksen. Berarti kan kita dapatkan karena V1 aksen yang sudah tahu ya, berarti V2 aksen adalah ini 3/4 gitu kan ya. Dari V1 aksen berarti sama saja dengan 3/4 dari 4 alias 3 meter per sekon. Oke, ini adalah besar dari V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kalau kita ingin ungkapkan dalam ungkapan vektor, ya, kita kembalikan ke bentuk ini tadi ya, bahwa V1 aksen sama dengan V1 aksen ini notasi vektor kali 4/5i plus 3/5c. Atau yang ini sama nanti ya, kita lihat. Maka diperoleh V1 aksen dari V1 aksen kali 4/5 dulu ya. 4/5i plus 3/5c. Berarti 4 ya. 4 dikali dengan 4/5i plus 3/5c. Atau sama saja dengan 16/5i ditambah dengan 12/5c. Satuannya meter per sekon. Lalu V2 aksen. Nah, dalam notasi vektor berarti tinggal V2 aksen tadi. Ini 3/5i min 4/5j ya tadi. Berarti 3 dikali 3/5i dikurang 4/5c. Sehingga dapatlah ini berarti 9/5i dikurang 12/5c dalam satuan meter per sekon. Oke, ya itu menentukan kecepatan ya setelah tumbukan ya, kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan pada peristiwa tumbukan dalam 2 dimensi, contoh ya. Oke. Jadi awalnya hanya bergerak pada subjek saja, kemudian berikutnya bergerak membentuk sudut tertentu. Baik. Sementara saya cukupkan dulu sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.